Sudah ready? Ready dong. So, 1, 2, 3. Jangan malu, jangan bikin malu. Kami kelompok 9 tetap ingin maju. Kelompok 9, evaluasi tepat, anggaran hemat, kinerja hebat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menampilkan drama yang berjudul evaluasi anggaran. Sebelumnya, perkenalkan tokoh-tokoh dulu. Kita mulai dari sebelah kiri. Baik, perkenalkan, saya Dika sebagai kepala keuangan. Saya Lesipa sebagai staf keuangan. Saya sebagai auditor internal. Saya Rizky sebagai ketua operasi. Selamat menyaksikan. Di sebuah perusahaan bernama PT Harmoni Cipta Karya, semua tampak sibuk dan berjalan lancar. Tapi, di balik proyek yang selesai tepat waktu, ada sesuatu yang tidak beres di laporan keuangan. Melalui evaluasi, manajemen dapat mengetahui sejauh mana perencanaan dijalankan, bagaimana sumber daya digunakan, dan apa yang perlu diperbaiki agar langkah berikutnya lebih terarah. Karena pada akhirnya keberhasilan bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tapi tentang bagaimana kita belajar, mengendalikan, dan memperbaiki setiap langkah. Di ruang keuangan pagi hari, suasana sibuk, ada tumpukan berkas, dan Nanda menatap laptop sambil garuk kepala. Ya ampun, gimana bisa realisasi atau yang udah ini 150 juta? Kan hanya 100 juta. Ini tadi kita gini dong. Ini macam bulanan akhir bulan. Masuk Rizky sambil bawa segelas kopi dengan wajah ceria. Assalamualaikum. Halo, gimana? Bagaimana? Begitu kan habis surat sebelum TM2. Pak, yang bercanda deh Pak. Ini pusing nih Pak. Kayak bapak ini Pak, bengkak 150 juta. Itu kemarin karena ada tambahan biaya ya. Terus di lapangan pun ada budget tambahan juga. Ya, tapi kan hasil proyek kita sukses. Ya sih bagus Pak. Tapi anak-anaknya ini loh dijelaskan. Kalau kita tahu bisa panjang ceritanya nih. Masuk IPA sambil pegang map tebal. Bisa tanya ceritanya, cerita apa nih? Saya di Depok. Laporan proyek kita agak melenceng sedikit. Berapa? Cuma 50 juta aja sih Bu. Ya, ada 50 juta itu nggak sedikit. Itu bisa bayar gaji satu staf divisi Nada. Jadi gini Bu, kemarin itu kondisinya sangat penting Bu. Jadi kami ini belanja bahan kan naik harganya. Ya saya kan cuma profitasi aja tuh. Aduh Pak Rizky, ini improvisasi itu bagus kalau main seni teater Pak Rizky. Kan kalau soal keuangan ini bahaya, kita nggak bisa ngatur keuangan tanpa tahu alirannya kemana. Masuk Lina membawa map, ekspresi serius tapi tetap tenang. Dan juga bukan upaya jangan Bu, ada dua faktor. Pertama, yang realisasinya itu udah jauh dari rencana. Kayaknya kita nggak pernah evaluasi deh, makanya masalahnya baru kelihatan sekarang. Aduh, ini nih kalau perusahaan hanya sibuk jalan tapi lupa ngaca. Kita harus mengevaluasi anggaran secepatnya agar tahu kenapa nih perusahaan kita bisa over budget kayak gini. Siap. Saya juga ikut Bapak Ibu. Saya Dwi, saya memang kurang jeli untuk laporan ini. Ya, bagus Pak Rizky. Evaluasi anggaran tuh bukan mencari siapa yang salah, tapi untuk mengendalikan. Evaluasi bukan untuk cari kambing hitam, tapi cari jalan terang. Jadi saya minta kepada rekan-rekan sekalian, kita nanti jam 2 sore rapat evaluasi anggaran dan semua divisi membawa laporan keuangannya. Baik Bu. Di kantin perusahaan pada siang hari,
Nada duduk di rooftop kantor, wajahnya murung. Rizky datang sambil membawa kopi. Ingat kopi bebas tes tadi. Tenang aja kan, paling butuh cuma ngomong dulu aja kan. Tenang Pak, masalahnya ini masalah duit Pak. Diko pasti bakal ngobrol panjang-panjang. Ibu Ibu pun ngomongnya cuma dikit itu udah selesai. Tapi kan udah dikit kasih. Ya Pak. Masuk Lina membawa teh dan duduk di sebelah Nada. Nah, itu dia masalahnya Pak Rizky. Banyak yang mikir kalau proyek selesai itu udah cukup, padahal belum tentu ya Rizky. Gimana maksudnya Pak? Gini loh, evaluasi anggaran itu penting bukan karena kita salah, tapi supaya kita tahu seberapa efektif uang yang kita pakai. Kalau nggak ada evaluasi, perusahaan itu tetap jalan, tapi nggak tahu arahnya kemana, apakah lurus, mundur atau bahkan muter. Oh ibaratnya gini ya, kita tuh berjalan tanpa GPS. Maju sih, tapi nggak tahu tujuannya. Nah, pada mengerti evaluasi itu seperti GPS dan manajemen. Dari situ kita tahu posisi kita, arah yang salah, dan tujuan ke depannya. Wow, berarti evaluasi itu bukan cuma cari kesalahannya aja ya? Ya, evaluasi itu bukan soal cari salah, tapi cari arah dan solusi. Nah, dari situ kita bisa menjadi bareng-bareng. Udah yuk, kita rapatnya udah mau dimulai. Di ruangan rapat. Oke, udah ngumpul semua nih. Saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkesempatan hadir di rapat kita sore hari ini. Saya tahu semua divisi sudah bekerja keras, tapi satu hal yang penting, kerja keras tanpa tahu arah sama aja kita berlari di depan. Makanya saya buat rapat evaluasi anggaran ini, agar kita mengetahui kenapa nih perusahaan kita bisa sampai budget ini. Jadi kita bisa mencari solusi yang bareng-bareng. Kalau gitu kita mulai di rapatnya yang beli, silakan. Berikut saya akan tampilkan dulu data progresifnya. Nah, dari proyek triwulan kedua itu, rencana anggaran kita ada di 1,2 miliar. Terus realisasi itu ada di angka 1,4 M. Jadi kita itu over budget hampir 250 juta. Ya ampun, segitu banyaknya. Ya, jadi paling banyak itu ada di proyek udah. Iya. Oke, kalau gitu kita bahas tentang proyek gudang dulu. Realisasi awalnya itu 100 juta, realisasi anggarannya 150 juta, berarti ada budget 50 juta. Bisa tolong dijelaskan Pak Rizky? Jadi gini Bu, kemarin harga paling naik cepat, terus ada lebih tambah juga. Dan satu lagi, klien itu minta tambahan proyek Bu. Jadi mau nggak mau kita coba cari. Nah, setelah saya cek Bu, ada 3 faktor utama yang menyebabkan pembukaan itu. Yang pertama itu kenaikan bahan bangunan seperti semen dan besi. Yang kedua itu anggur tenaga kerja yang nggak tercatat. Yang ketiga itu ada tambahan di luar pekerjaan seperti uang pendingin tambahan. Jadi ini tuh bukan tentang ini ya, keborosan, tapi emang hasil pasarnya saja yang ini. Ya karena kemarin harga pasar itu memang jauh tinggi. Meskipun kalau kita nunggu efisiensi anggaran, ya itu proyek otomatis. Ya jadi saya khususkan lanjut. Yang saya kira saya memang kurang cepat mendapatkan bagian rapat keuangan. Kalau kita punya evaluasi, perbedaan ini pasti akan terlihat. Kita bisa aja terus kerja keras, tapi kan kita nggak tahu hasilnya gimana. Jadi evaluasi itu ibaratnya metodologi saling hubungan ya. Ya benar Mas, evaluasi itu seperti alat perencanaan dan pengendalian dalam BUMN. Kita nggak bisa mencegah perubahan, tapi kita bisa mengendalikan dampaknya. Kalau kita punya evaluasi, perbedaan itu pasti terlihat. Karena kita tuh nggak akan tahu terjadi di mana. Dan kalau saya pikir kalau proyek jalannya udah aja, ternyata kalau proyek jalan tanpa evaluasi ya bisa berjalan tapi nggak tahu arah kemana. Ya betul Rizky, itulah evaluasi sebagai alat perencanaan. Dengan adanya evaluasi, hasil evaluasi itu dapat kita lakukan sebagai dasar untuk menyusun rencana anggaran ke depannya. Dan kita tahu kenapa anggaran itu bisa over budget, apa yang terjadi, dan kita tahu solusinya bagaimana. Kalau kita punya evaluasi, perbedaan itu pasti akan terlihat. Kita bisa bandingkan rencana dan realisasi, lalu kita sesuaikan untuk bulan berikutnya. Kalau nggak ada evaluasi, perusahaan nggak ada cermin buat lancar. Kita bisa tetap
kerja keras, tapi kan kita nggak tahu hasilnya itu gimana. Oh, ternyata saya baru sadar. Evaluasi itu bukan soal tentang di lapangan aja. Ternyata bagaimana perusahaan itu berjalan di jalannya. Ya, betul nah. Evaluasi itu bukan akhir dari sebuah pekerjaan, tapi awal dari sebuah perubahan. Tampaknya perusahaan itu bisa jalan dan ke arah. Terus langkah selanjutnya apa, Bu? Ya, solusi yang dapat saya berikan kalau mencatat di Bina. Yang pertama itu setiap divisi harus membuat laporan keuangan tiap minggunya dan kepada tiap proyeknya. Yang kedua, kita harus ngadain rapat evaluasi anggaran setiap bulannya agar kita tahu ada nih selisih anggaran awal dengan anggaran realisasinya. Yang ketiga, kita tambahkan 10% rencana anggaran untuk meminimalisir kalau misalnya ada harga barang yang naik ataupun ada keperluan yang mendadak. Dan saya setuju Bu, kita bisa buat dashboard digital buat laporan secara real time, jadi nggak perlu nunggu ada. Ya, saya sangat setuju ya. Dan itulah fungsi evaluasi, bukan untuk menyalahkan tapi untuk mengendalikan. Dengan adanya evaluasi ini kan kita jadi tahu kenapa permasalahan itu bisa terjadi, apa yang bisa kita jadikan solusinya. Dan terus kalau evaluasi itu dijalankan, perusahaan bisa lebih sehat. Ya betul Pak Rizky. Evaluasi itu ibarat peta, dia tahu di mana kita berada, apa yang harus kita lakukan, dan kedepannya bagaimana. Kalau kita ada evaluasi bulanan, perusahaan nggak bakal jalan 2 kali di Indonesia. Nah, itu kuncinya. Kalau perusahaan mau belajar dari hasil evaluasi, perusahaan itu akan mudah berkembang. Bukan karena uangnya banyak, tapi karena pengelolaan yang benar. Untuk itulah saya ajak rekan-rekan sekalian untuk melakukan rapat evaluasi anggaran ini, agar kita dapat mengembangkan perusahaan ini bersama-sama gitu. Dengan adanya evaluasi anggaran ini kan, jadi kita dapat dasar untuk penyusunan yang berikutnya, agar masalah ini tuh nggak akan terjadi lagi. Mungkin itu saja sih hasil rapat kita pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh diajukan. Saya harap kita sama-sama bisa bekerja bersama untuk memajukan perusahaan ini dan perusahaan ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Itu saya akhiri rapat ini. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesalahan mereka belajar, dari evaluasi mereka tumbuh, karena perusahaan yang mau mengevaluasi dirinya adalah perusahaan yang tahu arah masa depannya. Berjuang jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Oke, sekian drama dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon maaf. Ya, kelompok 9 kita ngobrol dulu. Gak mau kabar. Ya, bagaimana kita harus? Assalamualaikum.